Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Viko Anjanto dan teman saya Mbak Eriska Yuriska, dan yang kedua yaitu Mas Gadang Arif akan mempresentasikan tentang learning to teach. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu cooperative learning. Apa itu cooperative learning? Cooperative learning adalah sebuah model pengajaran yang disebut pembelajaran kooperatif yang berupaya membantu siswa untuk mempelajari isi akademis dan berbagai keterampilan untuk mencapai berbagai sasaran, tujuan sosial, dan hubungan antara manusia yang penting. Isi dari cooperative learning itu yaitu meliputi yang pertama yaitu ikhtisar tentang cooperative learning. Ikhtisar cooperative learning adalah semua model instruksional sebagian ditandai oleh struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur rewardnya. Yang pertama yaitu struktur tugas, melibatkan cara pelajaran diorganisasikan dan jenis pekerjaan yang diperintahkan kepada siswa. Yang kedua yaitu struktur tujuan, di mana siswa harus bekerja sama dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Oke, yang kedua yaitu dukungan teoritis dan empiris. Konsep kelas demokrasi. Pada tahun 1916, John Dewey menulis sebuah buku yang berjudul Democrat and Education. Konsep Dewey tentang pendidikan menyatakan bahwa kelas harusnya mencerminkan masyarakat yang lebih luas dan menjadi laboratorium bagi pembelajaran kehidupannya. Yang kedua yaitu hubungan antar kelompok. Pada tahun 1954, Mahkamah Agung AS menerbitkan keputusan historisnya Brown and Board of Education of TPK yang memutuskan bahwa sekolah-sekolah negeri di AS tidak boleh lagi beroperasi dengan kebijakan separate but equal, tetapi harus terintegrasi secara rahasia. Yang ketiga yaitu experiential learning. Perspektif teoritis ketiga yang memberikan dukungan intelektual bagi cooperative learning datang dari para teoritis dan peneliti yang tertarik dengan bagaimana individu belajar dan dari pengalaman. Yang kedua yaitu efek-efek cooperative learning. Cooperative learning menjadi salah satu model yang paling banyak diteliti. Yang pertama yaitu merencanakan cooperative learning, yang kedua yaitu melaksanakan cooperative learning, dan yang ketiga ialah meningkatkan interaktif kooperatif di antara siswa. Yang terakhir yaitu mengadaptasikan cooperative learning untuk siswa-siswa yang beragam. Oke, yang ketiga yaitu mengelola lingkungan belajarnya. Berbeda dengan model-model yang dideskripsikan sebelumnya, cooperative learning adalah pendekatan pengajaran yang diarahkan oleh siswa, dan lingkungan cooperative learning membutuhkan perhatian pada sejumlah tugas manajemen unik yang agak sulit. Yang keempat yaitu asesmen dan evaluasi. Untuk masing-masing model pengajaran yang dideskripsikan sebelumnya, kami menemukan pentingnya menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan sasaran dan tujuan pelajaran tertentu dan dengan kerangka kerja yang teoritis model itu secara keseluruhan. Oke, yang selanjutnya yaitu problem based learning. Yang pertama yaitu ikhtisar tentang problem based learning. Esensi PBL berupa penyuguhan berbagai situasi permasalahan yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk integrasi dan pendidikan. Yang kedua yaitu dukungan teoritis dan empiris. Guru yang menggunakan pengajaran langsung terutama mengandalkan pada stimulasi eksternal, misalnya penguatan untuk mempertahankan kerjasama siswa dan untuk membuat mereka tetap terlibat akan tugas akademisnya. Oke, yang kedua yaitu merencanakan dan melaksanakan pelajaran dengan problem based learning. Model PBL tidak rumit dan mudah untuk menangkap ide-ide dasar yang terkait dengan model ini. Akan tetapi pelaksanaan efektif model ini lebih sulit. Model ini membutuhkan banyak latihan dan mengharuskan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu selama perencanaan dan pelaksanaannya. Oke, yang ketiga yaitu mengelola tentang lingkungan belajarnya. Selalu penting bagi guru untuk memiliki seperangkat aturan dan rutinitas yang jelas. Untuk menjaga agar pelajaran berjalan lancar dan disrupsi, dan untuk menangani perilaku buruk siswa dengan cepat dan tegas, ada beberapa urusan manajemen yang pengajaran PBL sebagai berikut, yaitu yang pertama menangani situasi multi tugas, yang kedua yaitu menyesuaikan dengan tingkat penyelesaian yang berbeda, yang ketiga yaitu memantau dan
mengelola pekerjaan siswa. Yang keempat yaitu mengatur gerakan dan perilaku di luar kelas. Yang keempat yaitu asesmen dan evaluasi sebagai dasar pedoman untuk asesmen dan evaluasi yang diberikan di bab-bab sebelumnya juga berlaku untuk pelajaran berbasis masalah. Prosedur-prosedur asesmen harus selalu disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang harus dicapai dan selalu penting bagi guru untuk mendapatkan informasi asesmen yang relevan dan valid. Yang kelima yaitu problem based learning, sebuah pemikiran akhir. Minat pada PBL ini sangat cukup ekstensif. Model ini didasarkan oleh prinsip-prinsip teoritis yang solid dan dasar penelitiannya juga untuk mendukung penggunaannya. Oke, yang bab ketiga yaitu diskusi kelas akan diterangkan teman saya yaitu Mbak Eriska. Oke, silakan Mbak. Yang selanjutnya yaitu diskusi kelas. Diskusi kelas dan wacana kelas merupakan aspek sentral di antara seluruh aspek pengajaran. Diskusi kelas digunakan oleh guru untuk mencapai 3 tujuan, yaitu pemahaman konseptual, keterlibatan dan engagement, dan keterampilan komunikasi dan proses berpikir. Yang kedua, dukungan teoritis dan empiris. Yang pertama, wacana dan pemikiran. Meliputi memaparkan pemikiran yang tak terlihat agar dilihat orang lain. Yang kedua, aspek dan wacana. Aspek lain adalah kemampuan untuk menghubungkan dan menyatukan aspek-aspek kognitif dan sosial pembelajaran. Yang ketiga, pola wacana kelas, yaitu terdapat 3 fase, yaitu initiation atau inisiasi, yang kedua response atau respon, yang ketiga evaluation atau evaluasi. Untuk keempat, yaitu pertanyaan guru. Tipe pertanyaan yang diajukan guru seharusnya tergantung siswa yang mereka hadapi dan tipe-tipe tujuan pendidikan yang coba mereka pakai. Yang kelima, hold time atau waktu luang. Jeda waktu antara pertanyaan guru dan jawaban siswa, dan antara jawaban dengan reaksi guru terhadap pertanyaan lanjutannya. C. Merencanakan dan melaksanakan diskusi. Yang pertama, merencanakan diskusi. Yang kedua, mempertimbangkan maksudnya. Yang ketiga, mempertimbangkan siswanya. Yang keempat, memilih sebuah pendekatan. Yang kelima, membuat rencana. Yang keenam, menggunakan ruang fisik dengan semestinya. Yang ketujuh, memperhitungkan pola tempat duduk. Yang kedelapan, melaksanakan diskusi. D. Mengelola lingkungan belajar. Dibutuhkan beberapa perubahan, yaitu kecepatan dan memperluas partisipasi dengan cara think, part, share. Yang selanjutnya, menghubungkan berbagai model dan mendiferensiasikan pengajaran, yaitu pendahuluan dan dasar pemikiran. Slide ini akan dijelaskan oleh Gadang. Menghubungkan berbagai model dan mendiferensikan pengajaran. A. Yaitu pendahuluan dan dasar pemikiran. Multiple model of instruction dan mendapatkan pelajaran. Menggunakan multiple model berarti bahwa guru mengambil beberapa model dan repertoire mengajarnya dan memilih berbagai pendekatan yang berbeda tergantung tujuan pembelajarannya. Sementara diferensi mengacu pada guru yang mendapatkan mengadaptasikan kurikulum dan pendekatan instruksionalnya sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar sesuai potensinya. Dasar pikiran untuk mengumpulkan berbagai model dan diferensial pengajaran ini berasal dari sesuatu yang kita ketahui tentang pengajaran efektif dan perbedaan individu dalam hal kemampuan intelijensi dan pengembangan kognitif. Menghubungkan dan menggunakan multiple model. Pada saat ini, guru harus siap menerapkan multiple model of instruction atau pengajaran multiple model dan menghubungkan model-model secara kreatif selama sebuah pelajaran. Untuk menghubungkan dan menggunakan multiple model, diperlukan adanya repertoire dan pilihan. Repertoire mengacu pada jumlah dan variasi model dan strategi yang dimiliki guru mereka yang kuasai penggunaannya sehingga mereka dapat membuat pilihan-pilihan yang bijak tentang tata cara yang terbaik untuk memastikan pembelajaran siswanya. Pilihan atau pemilihan model menjadi lebih sulit pada keadaan tertentu. Kadang-kadang beberapa model dapat membantu tujuan yang sama. Pemilihan model sangatlah penting dalam pembelajaran. Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan model, tujuan dari pengajaran akan sulit tercapai. Karena pilihan dalam pendekatan pengajaran membuat siswa dan guru tetap tertarik dan terlibat dalam pembelajaran. Mendiferensiasikan pembelajaran. Dasar pemikiran untuk diferensiasi adalah karena di masa ini setiap guru dituntut untuk mumpuni dalam mendiferensikan pengajaran. Mereka harus memfokuskan pada standar dan tujuan standar esensial, tetapi juga harus memodifikasi apa yang diajarkan dan
mengempaskan sebagai modal dan strategi instruksional dengan kebutuhan dan kemampuan siswa tertentu. Kelas yang diferensikan dahulu berusaha memulai pengajaran berdasarkan minat, kebutuhan, kesiapan siswa dan beberapa kurikulum dan pengajaran di kelas tradisional dan kelas yang didiferensiasikan. Merancang diferensi, yaitu memfokuskan pada hal-hal esensial, memperhatikan perbedaan siswa, melihat asesmen dan pengajaran sebagai hal yang tak dapat dipisahkan secara diasis dengan banyak cara. Kemudian siswa berpartisipasi dalam pekerjaan yang terhormat. Selanjutnya ada berkolaborasi dengan pembelajaran, menyeimbangkan antara norma-norma kelompok dan individu, bekerja sama secara fleksibel, memodifikasi isi, proses, dan produk. Strategi untuk mendiferensiasikan pengajaran menggunakan yaitu multiple intelligency, differential curriculum, cooperative learning, problem-based learning, mendapatkan kurikulum dan pembelajaran. Third activities, penggunaan pengelompokan yang fleksibel di kelas yang terdiferensi. Itu pengelompokan yang fleksibel adalah praktik penetapan siswa di kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk subjek-subjek tertentu tetapi tetap berada dalam satu kelas yang sama. Manajemen dan asesmen di kelas yang terdiferensi. Manajemen kelas, yaitu seorang guru yang mendiferensikan kelas harus memanajemen beberapa urusan khusus, yaitu mengelola lingkungan multiple tugas, menetapkan rutinitas untuk mulai bekerja dan melakukan transisi, menyesuaikan dengan tingkat penyesuaian yang berbeda, memantau pekerjaan siswa, dan mengolah sumber daya. Kemudian mengakses dan mengevaluasi pekerjaan siswa, yaitu menjadikan asesmen dalam satu tunggal yang pada akhir pelajaran atau sebuah unit pekerjaan atau sebagai sarana untuk mengevaluasi apa yang diingat siswa. Asesmen harus berkelanjutan dan menjadi bagian dari integral pengajaran. Asesmen dirancang untuk memberikan informasi diagnosis penting bagi tentang kesiapan siswa dan informasi tentang cara memodifikasi isi dan cara memilih model atau strategi instruksional tertentu. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Eriska. Yang selanjutnya, aspek-aspek organisasional pengajaran. Yang pertama, perspektif tentang sekolah sebagai tempat kerja, yaitu sekolah adalah sistem manusia. Sekolah memiliki sejarah dan budaya, sekolah ada pada konteks, sekolah memiliki fitur-fitur yang sama dengan organisasi-organisasi lain, sekolah memiliki fitur yang unik, norma dan budaya mengajar. Yang kedua, dukungan empiris dan teoritis. Sikap pekerjaan guru, pemilihan efektivitas sekolah, fitur-fitur sekolah efektif dibagi menjadi dua kategori. Fitur yang berkaitan dengan organisasi sosial sekolah, dan fitur yang ada kaitannya dengan pola pengajaran dan pola kurikulum sekolah. Yang ketiga, ada keterampilan organisasional guru. Bekerja dengan rekan-rekan sejawat, yaitu salah satunya adalah guru pemula harus menyadari tentang norma, dan guru ikut menyumbangkan pikirannya untuk membantu proses perbaikan sekolah. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.